Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak, Ibu, saudara jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya suudzon atau berburuk sangka itu tidak boleh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menentang hal ini, tentang suudzon dan buruk sangka. Karena suudzon itu atau buruk sangka dapat membuat munculnya penyakit hati atau rohani dalam diri kita dan mengganggu kesehatan pikiran kita secara mental maupun psikologis. Jadi kalau kita suudzon tuh kepada orang lain atau kepada saudara kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, itu merupakan akhlak yang sangat-sangat tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak, Ibu, saudara jemaah sekalian, orang yang memiliki sifat suudzon itu akan mengartikan setiap kejadian itu menjadi lebih buruk. Betul nggak, Bu, Pak? Contohnya pandangannya, kalau kita suudzon kepada siapapun itu pandangannya menjadi buruk. Prasangka pikirannya menjadi buruk. Jadi pokok intinya semua itu buruk di hadapannya kepada si orang yang disuudzonin tuh, ya kan? Dan siapapun yang memiliki prasangka buruk atau suudzon terhadap sesamanya, hablum minannasnya, hubungan dengan manusia, maka ia wajib bertobat. Astagfirullahaladzim, ya kan? Terutama sesama muslim tuh, kalau kita suudzon sesama muslim, berburuk sangka, itu subhanallah, kita langsung bertobat, Bapak Ibu saudara jemaah sekalian. Karena sesungguhnya ikhwanul muslimin, seorang muslim itu bersaudara. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Huzarat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zani inna ba'duz-zani ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dun ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Seperti itu Bapak, Ibu, saudara jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita diingatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala dari tadi surah Al-Huzarat ayat 12. Jangan banyak berprasangka. Jangan mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain, apalagi keburukan saudara kita sendiri. Tidak ada kata terlambat. Bapak, Ibu, marilah kita sama-sama bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah sering melakukan suudzon atau berburuk sangka terhadap saudara kita atau terhadap orang lain di sekeliling kita. Supaya terhindar dari suudzon, sebaiknya kita kembali berzikir kepada Allah. Dan setan pun takut tuh ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, setan pun tidak akan mendekati kita. Subhanallah.
Terus Allah pun menegaskan dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghunaka minal syaitani fashhidu billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita tadi tuh sedang digoda gencar-gencarnya oleh syaitan, itu kan kita langsung berlindung kepada Allah dengan zikrullah. Subhanallah. Lalu bagaimana kita bisa menghilangkan prasangka buruk atau suudzon? Insyaallah ini sebagian ikhtiar kita ya, Bapak, Ibu, Saudara, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah kita coba ikhtiar ini dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengatasi diri kita dari prasangka buruk atau suudzon. Apa saja itu? Yang pertama, perbanyak ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalani ibadah yang dibarengi dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan melupakan segala hal-hal yang buruk, Bapak Ibu. Apalagi tuh berprasangka buruk atau suudzon kepada sesama manusia. Yang kedua, persibukilah diri kita tuh dengan hal-hal positif, jangan hal-hal negatif. Nah, kalau hal-hal negatif otomatis kita akan selalu bersuudzon tuh terhadap orang lain atau berburuk sangka. Jadi persibuk diri dengan hal-hal positif, karena melakukan banyak aktivitas positif dianggap dapat bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari diri dari prasangka buruk. Maka sekali lagi, persibukilah diri kita tuh dengan hal-hal yang membuat diri kita berkembang dan tidak merugikan orang lain. Positif, subhanallah. Terus yang selanjutnya, yang nomor 3, caranya itu jauhi diri kita tuh dari orang-orang yang memberikan pengaruh negatif. Biasanya kalau kita nongkrong, ya Bu, Pak, kita suka terpancing. Tadinya sih nggak akan berbicara seperti itu, karena dipancing-pancing keluarlah tuh. Jadi aja gibah, jadi aja kita suudzon kepada orang lain. Jadilah kita berprasangka buruk kepada orang lain, teman kita, saudara kita, tetangga kita, seperti itu. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari pasti tuh, ya sekali lagi tuh pasti tuh. Mari kita coba mengurangi atau menjauhi orang-orang yang bisa memberikan pengaruh negatif kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan ini sebagian ikhtiar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita terhindar dari prasangka buruk atau yang namanya suudzon yang dapat menimbulkan penyakit hati rohani dalam diri kita dan mengganggu kesehatan pikiran kita maupun mental dan psikologis kita. Subhanallah.